Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dari mata kuliah Rekayasa Biokimia. Nah, di sini kami beranggotakan, sama ada saya sendiri, Kamila Alfiuddin dengan NPM 008. Mohon maaf, bisa ada kesalahan dalam penulisannya. Kemudian ada teman-teman saya, yaitu yang pertama di Yunus Riki Andriansyah dengan NPM 019. Kemudian ada Nabila Maharani Mailan dengan NPM 044. Kemudian ada Puput Ayu Wulandari dengan NPM 047. Dan kemudian ada Syafa Nurul Arima dengan NPM 055. Dan yang terakhir itu ada teman saya, Rio Ramdan Pahlevi dengan NPM 069. Nah, di sini artikel yang kami gunakan yaitu Challenge in Enzymatic Routes of Mannitol Production. Nah, berikut adalah untuk artikel yang kami gunakan. Dengan penulis namanya yaitu Salendra Mangalbat. Nah, kemudian apa sih aplikasinya dalam industri? Nah, di sini bisa digunakan sebagai bahan tambahan makanan dalam industri pangan. Salah satunya itu sebagai agen pelapis untuk permen dan pil. Nah, selain dalam uh, industri pangan, ternyata bisa digunakan dalam bidang kesehatan dan juga pada unit perawatan intensif. Nah, untuk di bidang kesehatan ini bisa digunakan sebagai terapi, yaitu terapi kanker usus besar. Dan kemudian untuk unit perawatan ini juga bisa digunakan pada edema serebral dan gagal ginjal akut. Nah, kenapa di sini bisa digunakan sebagai kanker usus besar? Karena pelepasan asam lemak rantai pendek seperti butiran di usus besar itu sebagai osmo inhaler atau dalam bentuk kering pada pasien yang terindikasi sitik yebrosis karena penarikan air ke dalam paru-paru yang membuat lapisan tipis lendir kental yang lengket memberikan bantuan instan kepada pasien melalui batuk keluar lendir dengan mudah selama fisioterapi tersebut. Nah, kemudian di sini untuk perawatan intensif di sini itu pada gagal ginjal akut ini bisa digunakan untuk penilaian pada fungsi ginjalnya. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya terkait raw material yang ada dalam produksi mintol tersebut. Raw material 1. Mannitol diproduksi melalui hidrogenasi kimia dengan logam Ni atau nikel pada suhu dan tekanan yang tinggi menjadi mannitol dan sorbitol dengan tambahan pati jagung fruktosa tinggi sebagai substrat. Glukosa dihidrogenasi menjadi sorbitol. 2. Dan fruktosa diubah menjadi mannitol. Penggunaan fruktosa murni setelah pemisahan menghasilkan mannitol murni dengan kadar 48,5%. Sedangkan gula importnya glukosa 1 berbanding fruktosa 1 menghasilkan mannitol antara 31 dan 51%. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi raw material itu menjadi produk. Yang pertama itu adalah jenis dari mikrobanya itu sendiri, substrat, kofaktor, NADH, dan enzim, dan juga eperon. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi mannitol. Jenis mikroorganisme, contoh seperti jamur, ragi, dan bakteri. Dari ketiga jenis mikroorganisme, ini bakteri memiliki waktu produksi yang lebih baik. Spesies Leuconostoc tidak ada penghambatan substrat dan produktivitas yang lebih baik. Lalu kedua ada jalur fermentasi lab. BAL menggunakan salah satu dari dua jalur utama fermentasi, heksosa, satu fermentasi homolaktit jalur EMP, dan dua fermentasi heterolaktit jalur 6 fosfoglukonat. Fosfoketolase 6-PG PK BAL heterofermentatif dapat membentuk mannitol menggunakan kaldu fruktosa sebagai akseptor elektron dan substrat pertumbuhan.
Lalu ketiga ada bahan baku alternatif. Jadi sukrosa atau molase yang merupakan pilihan lebih murah dilaporkan dapat menghasilkan manitol setelah hidrolisis. Nah, berikutnya menjadi gula invert 50% fruktosa dan 50% glukosa. Dan setelah memurnikan fruktosa hingga 90% sampai 95% melalui prosedur kromatografi, hasil manitol yang tinggi telah dilaporkan dan demikian 4 ton gula itu menghasilkan 1 ton manitol. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi manitol selanjutnya yaitu ada mekanisme konfermentasi. Konfermentasi dua substrat dilaporkan merangsang enzim tertentu atau ekspresi gen dehidrogenase. Sebagai hasilnya, tersedianya lebih banyak akseptor elektron seperti NADH yang seringkali terbatas selama produksi manitol. Oleh karena itu, konfermentasi glukosa dan fruktosa. Glukosa digunakan sebagai sumber energi, sedangkan fruktosa digunakan sebagai akseptor elektron. Selanjutnya ada strategi keseimbangan redoks. Dalam produksi manitol, secara keseluruhan keseimbangan redoks dipertahankan oleh enzim LDH melalui reduksi pirufat yang meregenerasi NAD+ dan jumlah yang sama dikonsumsi selama glikolisis di sebagian besar jalur LAB. Hanya dalam kondisi tertentu, LAB menggunakan akseptor elektron alternatif untuk meregenerasi NADH+, seperti yang telah diamati pada beberapa LAB heterofermentatif yang memanfaatkan sebagai fruktosa sebagai akseptor elektron. Selanjutnya ada peran manitol dehidrogenase. Di sebagian besar BAL, manitol dehidrogenase memainkan peran penting dalam reduksi fruktosa menjadi manitol dengan oksidasi NADH menjadi NADP secara bersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi manitol. Yang pertama ada peran molekul transporter di dalam BAL homofermentatif atau L-laktis. Reisman dilaporkan menjadi transporter utama glukosa dan fruktosa yang menghasilkan fruktosa 6-fosfat setelah fosforilasi. LAB mampu memanfaatkan berbagai jenis substrat dan dengan demikian dapat direkayasa secara sesuai dan produksi manitol lebih untuk penghabisan manitol. Lalu di sini ada produsen berlebih rekombinan, yaitu banyak strain rekombinan E. coli telah direkayasa dan disebut overproductor karena peningkatan kemampuan produksi manitol. Selain itu, beberapa modifikasi genetik telah dilakukan untuk meningkatkan laju fermentasi. Gen yang dilaporkan menjadi target adalah LDH, MDH, FDH, dan NADH. Dan beberapa poin yang membantu mengubah rute metabolisme karbon pusat menuju pembentukan manitol. Lalu yang selanjutnya ada operon terlibat dalam metabolisme manitol. Manitol operon telah dikerjakan secara rinci dan dilaporkan dilestarikan dan terdiri dari MTIR, MTIA, dan MTLD. Disebut juga sebagai operon MTLADR. Selanjutnya itu yang terakhir adalah kesimpulan dari keseluruhan presentasi yang telah kelompok kami presentasikan, di mana berbagai organisme yang termasuk dalam general lab dapat menghasilkan manitol dengan hasil yang sangat tinggi. Penggunaan pada substrat ekonomis seperti pati, HFCS atau fruktosa, dan inulin yang terbukti dapat digunakan dalam keperluan industri. Rekayasa genetika dalam strain E. coli dengan gen MDH dari T. maritima juga terbukti dapat digunakan dalam bioreaktor untuk mengatasi suhu dan pH tinggi selama fermentasi. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.